Oke teman-teman, selamat datang di channel Aventurero Saputra. Pada pagi hari ini teman, saya akan buatkan video lagi buat kalian perjalanan dari jembatan Geladak Perak ke Kota Malang teman-teman ya. Dan di depan kita ini jembatan Geladak Perak yang masih proses pembangunan teman-teman ya. Jadi ini pasca erupsi yang pertama, erupsi Semeru itu udah dibangun teman-teman, tapi sampai hari ini belum selesai ya. Dan ini sudah pasca erupsi yang kedua teman, tanggal 4 Desember ya 2022. Saya bikinkan video teman-teman ya, kondisi jalannya seperti apa mulai dari Geladak Perak ke Kabupaten Malang. Jadi mungkin sudah 1 tahun teman-teman, tapi jembatannya belum jadi-jadi ya, karena memang ini posisinya jembatannya tuh ada di tebing teman-teman. Jadi kalau untuk bangunnya ini saya yakin perhitungannya harus benar-benar matang ya. Orang-orang teknik sipil, orang-orang arsitektur juga, ahli struktur, ahli beton teman-teman ya. Karena memang posisi jembatannya ada benar-benar di jurang teman-teman. Saya lihat itu kayak nangkring gitu, makanya harus bangunnya tuh harus benar-benar ekstra hati-hati, kalau enggak ya bahaya teman-teman. Ini kalian bisa lihat ini di kanan aja tuh, dicor semua teman-teman ya. Ini full teman, dicor ini full. Ini aja longsor nih sebelah kiri nih, dicor full. Ini pastinya untuk ini ya, untuk mengantisipasi longsor juga. Oh itu bolong itu, masalah longsor ya. Duh ngeri teman. Kondisinya seperti ini teman ya, jadi sangat sepi. Jalannya ini kayak jalan nggak pernah dilalui orang teman, tapi aspalnya sih bagus mulus. Nah ini bekas longsoran juga lagi, karena ini kan memang bukit teman-teman ya, puncak. Nah di sini ini dilarang keras ini teman, dilarang keras nebang pohon ya, nebangin pohon yang di sini itu sangat berbahaya teman. Sangat berbahaya kalau pohon-pohonnya ditebangi. Jadi kondisinya seperti ini teman ya, kurang lebih. Ini di sebelah kiri kita teman, kalian bisa lihat itu memang ini ya ini teman, bekas aliran lahar Semerunya. Waduh luar biasa teman ya, itu sampai membentuk seluas itu teman, seperti mungkin berkali-kali ini ya lapangan bola teman. Ngeri rek. Ini kita jalan terus ya, ini kondisi jalannya sangat kotor teman ya, sangat nggak terawat teman ini. Jadi sebenarnya kalau walaupun jalan itu kan memang nggak disapu teman, tapi kalau memang dilewati ya setiap hari oleh mobil atau motor, pastinya kan agak bersih teman. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, jalannya rusuh. Nah ini coba saya menepi sedikit di sini. Nah itu teman, kondisinya seperti itu ya, yang bekas ini aliran lahar Semeru teman, setelah jembatan Geladak Perak. Itu yang saya lihat tuh di bawah itu Palaneman loh teman, di bawah itu ini loh ini rumah-rumah tuh sampai tertimbun teman, tertimbun aliran lahar dari Gunung Semeru teman ya, yang erupsi pertama teman, ditambah lagi erupsi yang kedua. Oke, kondisinya seperti itu teman ya. Ini oke. Masya Allah teman-teman ya. Jadi bisa buat gambaran kalian lah kalau kalian mau kesini ya. Itu ada bapak-bapaknya yang ngarit juga ya, ngarit. Cari makan rumput itu teman-teman, cari rumput buat makan hewan peliharaan teman-teman ya. Nah, oke kita jalan lagi teman-teman ya, let's go. Jadi ini kita melewati hutan tebing teman-teman ya. Ini juga banyak longsor, batunya pada jatuh ke bawah. Itu rumah-rumah, warung juga pada tutup. Oke teman-teman, lanjut lagi ya, kita video kita teman-teman. Perjalanan dari
Lumajang teman ya, Lumajang ke Kabupaten Malang teman ya, ke Kabupaten Malang atau ke Kota Malang lewat jalur utama ya, lewat piket 0. Setelah erupsi teman, setelah erupsi Semeru ya, kondisi jalannya seperti ini teman ya, cukup sepi luar biasa ya. Cukup sepi teman-teman ya, luar biasa. Karena jalan ini kurang lebih sekitar 1 tahun teman, sudah nggak dioperasikan ya, sudah nggak ada yang lewat sini teman. Akhirnya jalannya seperti ini, sepi, gelap. Apalagi ini membelah gunung teman. Ini adanya warga-warga di sini aja ya yang beraktivitas ini, seperti bapak ini lagi cari apa ini, cari makan rumput buat hewan peliharaan teman, buat sapi, buat kambing ya. Tapi aspalnya nih loh bagus teman ya, cuman karena jarang dilewati ya, kondisinya seperti ini teman, jadi nggak terawat ya. Daun-daunnya nih menutupi aspal teman ya, lama kelamaan kalau nggak dipakai terus ya wes hilang ini aspalnya. Habis itu akhirnya tumbuh ini apa namanya, pohon-pohonan. Oh ini pada cari rumput teman, buat cari makan kambing. Di sini banyak memang ya, enak sini. Kalau masyarakat desa itu kan pasti punya peliharaan teman, kayak kambing, kayak sapi. Mantap ya. Cek GoPro dulu masih nyala, aman. Waduh. Tuh teman, lihat. Jalannya tuh ditutupi sama daun-daun. Dan ini hari Minggu teman-teman padahal ya. Tapi kondisinya sangat-sangat sepi teman-teman. Tuh kanan kirinya ini ya, batu-batu ya. Di sini area yang rawan sama longsor teman-teman. Daerah sini nih area rawan longsor ya. Tuh batu-batu semua teman-teman. Padahal ini kalau buat foto-foto keren ini, foto priwet. Tuh masih banyak kendaraan-kendaraan warga teman, warga sekitar sini yang beraktivitas. Dusun Spiturang. Ini ada kucing, aduh sakno rek. Kalau bawa mobil tak bawa kucingnya, sakno kucingnya gak ada majikane, sendiri dia, gak ada yang ngasih makan. Oh, ini enak bawa bapak sama ibu ngapain di situ. Ya teman-teman, lanjut terus ya sampai Malang teman-teman ya. Mudah-mudahan baterai GoPro saya ini cukup untuk sampai ke Malang teman-teman ya. Perjalanan dari Lumajang ke Malang teman-teman setelah erupsi Semeru ya, lewati jembatan Geladak Perak. Ini masuknya ke ini teman, di sini ini masuknya kecamatannya Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Jadi sini ini termasuknya sudah masuk Lumajang teman, bukan Malang lagi ya. Perbatasannya tuh sungai teman ya, antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Jadi ini jalan nasional teman, jalan nasional satu-satunya jalan yang menghubungkan antara ini ya, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Begitu juga sebaliknya.
Jalannya cukup mulus temen ya, mantap ini jalannya nih, mulus, nggak ada lubang-lubang yang berarti, walaupun ya hanya sedikit-sedikit aja teman, lubang-lubangnya, lubang-lubang kecil aja. Ini ada pom bensin teman, pom bensin mini ya, itu pom bensin terakhir teman ya. So kita lurus terus teman-teman ya, ke arah Malang. Di sini aman teman ya, di sini aman, kalian bisa lihat di sini aman, nggak ada tanda-tanda desa yang terdampak teman-teman ya, aman di sini. Jalannya juga enak, mulus teman-teman. Cuman di sini nih jalannya ini teman, ciri khas perbukitan ya. Ciri khasnya itu jalannya berkelok-kelok. Jadi kalau kalian naik mobil atau naik motor itu pusing teman. Lebih-lebih kalau naik mobil ya itu lebih pusing. Apalagi yang nyupir ugal-ugalan. Aduh, saya rasanya ngantuk ini teman ya, capek. Saya berangkat dari tadi pagi teman, tadi pagi jam 5:30 teman, jam 5 pagi teman saya berangkat dari Sidoarjo, kurang lebih itu 3,5 jam perjalanannya. Sama ininya apa, sama berhentinya ngopi-ngopi di jalan, istirahat itu sekitar 4 jam lah teman perjalanan dari Sidoarjo sampai ke Gladak Perak. Ini saya pakai motor CB 150 Versa teman ya, motor laki, motor yang penuh kenangan. Motor yang penuh kenangan, jalan-jalan sampai kemana-mana. Kate tak dol tapi yo eman resoe sakno ngono. Jalur ini teman ya, jalur Gladak Perak ini termasuk ini teman, jalurnya ini, jalurnya truk-truk pasir teman, jalur truk pembawa pasir. Nah ini truk-truk kayak gini, manter ya truk itu, sampai mau miring-miring, kayak no TikTok gitu. Cek GoPro-nya masih nyala teman-teman ya, aman ya. Saya lap dulu lensanya. Soalnya teman-teman serius ini banyak sekali yang namanya debu di sini teman-teman ya. Nah ini truk pasir belakangnya truk LPG. Ini waktu menunjukkan pukul 12.48 teman, hampir jam 1 siang ya. Hampir jam 1 siang teman-teman. Nah itu Gunung Semerunya ketutup sama ini ya, ketutup sama kabut teman-teman, Gunung Semerunya. Nah, jadi memang jalur ini teman itu jalur yang utama ya, jalur utama yang dilewati oleh truk-truk bawa pasir teman. Saya juga nggak tahu ya pasir-pasirnya itu dijual kemana teman. Kalau mungkin ya menurut saya sih ke Malang ya, ke Malang, kemudian ke mana, Blitar mungkin, ke Surabaya mungkin teman, ngambil pasirnya dari sini ya. Jadi memang dari selain musibah dari erupsi Gunung Semeru teman, itu juga bisa membawakan pundi-pundi cuan-cuan ya. Membawa cuan-cuan yang menyegarkan bagi masyarakat di sekitar Gunung Semeru teman ya. Nah, kondisinya seperti ini teman,
Jadi untuk di sini itu kalian nggak usah khawatir, itu fasilitasnya juga masih agak lengkap teman ya. Walaupun agak jarang-jarang, minimarket ini memang jarang saya temui teman, tapi satu dua aja adalah ya. Begitu juga dengan SPBU. Kita salib dulu ya, susah ini teman nyalipnya nih. Jalannya memang nggak terlalu lebar teman ya, kecil. Jadi kita kalau nyalip harus hati-hati sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Oke. Kita salib iki tikungan kate disalib maneh. Saya ono truk depan. Soalnya nggak enak teman, di belakang truk ini saya paling nggak seneng ya, salib dulu. Oke teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Perjalanan kita teman dari Lumajang ke Malang teman ya, ke Malang. Ini saya tadi barusan ini teman ganti baterai GoPro saya, pakai baterai cadangan teman, karena kebetulan apa, Masya Allah suara nego motor ibu antar, karena kebetulan baterainya habis teman ya. Saya bawa cadangan baterai sampai 3 teman ya, sudah habis 2. Ya lumayan boros sih. Saya bawa cadangan baterai GoPro tuh 3 teman, sudah habis 2. Yang 2 ini lagi di box, lagi saya cas teman, pakai power bank. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat lagi teman ya. Kita berangkat lagi teman ya, menuju ini apa, menuju Malang teman ya, lewat tiket tol dari Kabupaten Lumajang, dari kota Lumajang teman ya. Ya alhamdulillah teman, kondisi cuacanya cukup cerah ya, kondisi cuacanya cukup cerah, katanya sih nggak hujan ya, mudah-mudahan aja jadi aman. Kalau hujan repot lagi pasang waterproof, habis itu gambarnya tuh nggak jelas teman-teman ya. Saya sendiri tuh lihatnya males loh teman, lihat videonya. Kalau video yang hasil ini ya, hasil jepretan dari kamera GoPro yang pas kondisi hujan. Kondisinya seperti ini teman-teman ya. Kita lanjut terus. Jalannya seperti ini, kita melewati pedesaan, jalannya berkelok-kelok, ciri khas pegunungan teman-teman ya, berkelok-kelok yang bikin pusing. Oke teman, ini jalannya lurus ya, mantep. Jalannya lurus teman, tadi lurus, saya sedikit pacu gas teman. Jadi sedikit saya informasikan teman ya, untuk beberapa potong video yang saya buat ini teman ya, yang perjalanan dari jembatan Geladak Perak di Kabupaten Lumajang ke Malang teman, itu ada beberapa video yang saya bikin suaranya itu dubbing teman. Kenapa? Karena pas itu memang teman-teman ya, pas saya bikin video ini serius, ini kan saya habis muter-muter di Semeru, kemudian apa, capek sekali teman. Saya itu dari Sidoarjo teman ya, dari Sidoarjo berangkat jam 5, dan ini PP teman, mau balik ke Sidoarjo lagi, sekalian saya bikinkan videonya. Jadi ada suara, karena saya kecapean ini, tenggorokan saya sakit teman. Jadi pas saya bikin video itu tenggorokan saya sakit, jadi beberapa ada yang nggak ada suaranya. Kemudian saya bikinkan video dubbing teman, maksudnya suara dubbing seperti ini ya. Jadi pasti kalian bisa bedakan teman, suara yang asli yang pas saya ngevlog sama yang dubbing teman ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan jelaskan semaksimal mungkin teman ya, yang bagus buat video kali ini. Jadi kondisi jalannya seperti ini teman ya, kurang lebih. Jadi perjalanan ini saya ini teman, PP ya, dari Sidoarjo ke Geladak Perak ke Lumajang, kemudian dari Geladak Perak Lumajang ke Sidoarjo lagi. Itu perjalanan dari Sidoarjo ke Geladak Perak itu kurang lebih sekitar 4,5 jam teman, sama istirahatnya. Jadi saya dalam satu hari itu naik motor
PP itu 10 jam teman ya. Makanya suara saya habis teman. Oke, kita lanjut terus teman. Ini jalannya kondisinya seperti ini, dan di kanan kiri kita itu ini apa nih? Oh, teman, gapuro ya. Gapuro masuk ke pintu gerbang kayak desa gitu. Biasanya kalau memang di desa-desa itu pasti ada gapuro teman ya, atau gerbang, pintu-pintu gerbang desa Sukomanunggal, desa Sumberharjo, dan lain-lain teman ya. Nah, ini jalannya mulus teman ya, jalannya mulus untuk satu jalan untuk 2 lajur. Jadi ya pemandangan yang bisa kita lihat teman-teman untuk jalur ini ya kurang lebih seperti ini. Perumahan warga, permukiman warga, kemudian perumahan, ada objek-objek wisata teman-teman ya, kemudian apa namanya, Gunung Semeru teman-teman ya, view-nya tuh Gunung Semeru teman. Sebenarnya ini kan saya ke arah dari yang Lumajang ya, Lumajang ke Malang. Itu view-nya tuh kita kalau nggak bisa lihat Gunung Semeru ya, bisa pun kalau pas ada di tikungan pas menghadap ke utara, ke timur teman ya. Jadi kalau Gunung Semeru itu di belakang saya hitungannya ya, di belakang saya. Jadi saya harus menoleh ke belakang kalau mau lihat Gunung Semeru teman ya. Kecuali kalau ini, kalau yang dari Malang ke Lumajangnya itu otomatis pas di depan kita teman ya, berhadapan dengan wajah kita, jadi kita bisa langsung lihat Gunung Semerunya teman ya. Kalau menurut saya sih jalan ini teman ya, jalan ini itu kalau dikatakan membosankan nggak juga sih, tapi kalau dikatakan capek ya memang bikin capek teman, karena memang lumayan jauh sih ya. Tapi mantapnya jalannya sih mulus untungnya. Tapi di beberapa jalan memang ada yang ini teman ya, nggak semulus ini, nanti saya tunjukkan ya. Itu jalannya kecil kemudian banyak berlubang-lubang gitu teman. Jadi ini jalur nasional teman ya, jalur penghubung antar kabupaten ya, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Ini banyak pembatas jalan juga teman ya, jadi di tikungan-tikungan itu yang curam itu ada pembatas jalan buat pengamanan teman ya. Tuh di sebelah kanan kita banyak pohon kelapa teman ya. Enaknya gini nih siang-siang minum es degan teman. Jadi tadi saya juga habis berhenti juga teman ya, sebentar minum, kemudian saya ganti baterai GoPro. Ini sehari ini saya sudah ngabisin 3 baterai GoPro teman. Yang 2 lagi saya cas pakai powerbank di dalam box. Jadi luar biasa. Jadi video ini cukup panjang teman ya. Nah, kita mau nyalip truk dulu teman ya, nih. Karena memang di depan kita ini ada truk. Kita salip dulu. Saya kalau di tikungan tuh serius teman, nggak mau nyalip ya. Karena memang bahaya teman. Nah, oke, kita salip dulu. Depan kosong kita salip teman ya. Jadi saya kalau memang pakai motor tuh kalau nggak lagi ngevlog sih lumayan kenceng teman ya, ngebut. Cuman saya juga ngebut pakai logika sama pakai perhitungan teman ya, intinya ngebut nggak ngawur gitu intinya. Ini banyak truk teman ya, pokoknya tak salip dulu biar view-nya tuh bukan ngelihat pantatnya truk teman. Pasti kalian bosan lah kalau lihat pantatnya truk terus di sepanjang jalannya. Nah, oke, kita salip, lanjut terus ya. Nah, ini dia di sini. Nah, ini SDN, sekolah teman ya, sekolah dasar Wuling Cortex. Ini ada jembatan juga teman nih, jembatan ya. Jembatan ini teman itu alirannya kalau dari yang ke kanan teman ya, itu ke arah Gunung Semeru loh teman. Dari Gunung Semeru kalau turun ke bawah itu tembusnya nanti ke air terjun Tumpak Sewu teman. Jadi nanti ini saya rencana juga mau mampir di air terjun Tumpak Sewu teman ya, atau Coban Sewu sekalian. Ini ada Alfamart juga ya, ada minimarket. Sekalian saya ini teman ya, sekalian saya review juga air terjun Tumpak Sewunya. Karena kebetulan saya lewat sini. Karena kalau memang saya sengaja buat nge-review ke sini tuh lumayan jauh teman ya. Ini berhubung saya nge-review Gunung Semeru, sekalian aja saya review air terjun Tumpak Sewu. Tapi nanti videonya saya bedakan ya antara video ini sama yang
review Tumpak Sewu teman, air terjun Tumpak Sewu. Jadi nanti saya upload di 2 video di YouTube-nya. Jadi air terjun Tumpak Sewu itu sebenarnya teman ya, itu kita masuknya tuh kalau saya lihat di map dan lain-lain ya, itu sebenarnya masuknya tuh bisa dari 2 arah teman, dari arah timur ya, dari arah timur ataupun dari arah utara teman ya. Sorry, arah barat. Arah barat teman, ini ada SPBU juga. Nanti ini saya rencananya mau masuk ke air terjun Tumpak Sewunya ya, lewat bagian barat teman ya. Sebenarnya kalau kalian pakai mobil itu enaknya lewat bagian timur teman, ke air terjun Tumpak Sewu, karena memang ini ya apa namanya, parkirnya lebih luas, kemudian fasilitasnya juga lebih lengkap. Oke, kita nih belok, tadi ada masjid teman ya, apik rek masjid rek. Memang ciri khas orang Indonesia teman, masjidnya bagus-bagus teman ya. Ini Panther Isuzu Panther, mantap. Itu mobil tua teman, tapi tenaganya memang kuda, kuat itu tenaganya Panther itu ya, berjaya di tahunnya itu teman. Dulu ya saya tuh pengen banget beli mobil itu dulu, sampai detik ini nggak kebeli karena terlalu lama. Akhirnya beli ini Suzuki APV. Oke teman ya, lanjut terus nih. Ini banyak pohon kelapa teman, ternyata di sini ya ada pohon pisang juga. Jalannya mulus, kemudian nih lenggang teman ya, lenggang jalannya, nggak ada kemacetan teman. Nah ini bapak-bapaknya rek bawa rumput itu kalau orang desa tuh nyebutnya ngarit teman ya, ngarit itu cari rumput buat makan itu loh teman, buat makan binatang ternak ya, seperti sapi, seperti wedus atau kambing teman. Saya dulu juga pas di desa teman-teman, pas masih kecil tuh saya juga punya kambing teman ya. Saya juga ngarit dulu teman kecilnya. pulang sekolah itu SD, saya tuh pelihara kambing dulu, di pasarai 1 kambing. Habis itu tak jual, saya belikan sepeda ontel dulu teman. Oke, lanjut terus ya. Nah ini masih banyak yang pasang ini teman, apa namanya, bendera merah putih ya, keren ya. Rumah loh teman, bukan sekolahan atau instansi. Ini kan bukan di bulan Agustus ya, tapi pasang bendera merah putih. Wih, memang bener-bener cinta tanah air. Mantap teman ya. Oke, kita jalan terus. Ini nikung teman ya, belok seret. Jadi tikungannya ini tajam-tajam loh teman. Selain itu juga memang jalannya ini banyak ininya, pasir teman, banyak pasirnya ya. Ya bagaimana nggak banyak pasir, karena jalan ini jalur utama yang dilewati truk pasir teman ya, sama truk tebu. Itu kan pasirnya pada jatuh teman ya. Kadang kalau pas truknya belok itu jatuh sedikit akhirnya ngumpul di jalan. Nah itu bahayanya kalau kalian pakai motor, ada pasir kemudian pakai rem depan teman, rem cakram, remnya nggak ABS, ban yang ngunci, ya biasanya kita terprosot teman ya. Nah ini depan kita nih truk pasir nih, makanya ditutupi sama terpal ini teman ya, penuh ini pasirnya. Kita salib dulu ya. Kalau nggak ditutup sama terpal, kena angin atau ada gonjangan pasti pada jatuh semua teman pasirnya. Licin sekali teman pasir itu kalau ada di aspal ya. Kalau kita rem depan itu langsung goser tuh apa bahasa Indonesia nih, tergelincir teman ya, tergelincir lah intinya gitu. Ini tikungannya tajam-tajam di sini nih, lumayan ngeri juga ya, tikungannya tajam-tajam. Ada truknya juga yang lagi pada berhenti teman ya, mas-mas itu supir truknya pada berhenti istirahat mungkin teman ya, di warung kopi. Mereka minum kopi dulu, capean, terus ntar nanti mungkin lanjut lagi. Ini di kanan kiri dari tadi ini saya nemuin yang namanya pohon kelapa teman ya, banyak ya pohon kelapa, kemudian pohon pisang teman ya, wakeh di sini pohon kelapa sama pohon pisang. Saya kalau lihat suasananya seperti ini saya teringat seperti di mana ya, di Jawa Tengah teman ya, di Jawa Tengah, di kampung halaman saya. Jadi saya itu aslinya Jawa Tengah teman ya. Saya ini orang Purwokerto teman, orang Banyumas teman ya. Jadi ngomongnya tuh, nah ini pasir ya. Ngomong saya tuh asalnya sebenarnya saya ngomongnya tuh ngapak-ngapak teman, orang ngapak, orang kepenak.
Inyong-inyong loh teman, itu loh bahasa bahasa saya itu ya sebenarnya asal saya tuh sana, di sana tuh kayak gitu. Tegal, Tegal, Banyumas, Purwokerto, Purbalingga. Nah, ini kondisinya seperti ini teman ya. ini ini terus terang ini HP juga saya taruh di holder terus teman, di stang motor ya, karena saya buat ngecek jam. Enggak sih, kalau jam saya pakai jam tangan. Ngecek ini loh apa, GPS teman ya, untuk ngecek GPS. Tadi saya berangkatnya juga dari sini teman, cuman ya takutnya saya lupa ya, apa namanya, jalannya kan pencar-pencar. Nah berhubung ini saya kali pertama saya teman lewat sini, memang wis jadi saya ngandalin yang namanya Google Map wis, full 100% saya ngandelin Google Map. Saya belum pernah lewat sini sekalipun teman ya. Mungkin bagi kalian yang rumahnya di sini teman ya, kalau penjelasan saya kurang bagus, mungkin ada yang salah, tolong direvisi monggo. Kritik-kritik monggo teman, ditulis di bawah, nggak apa-apa. Kritik yang membangun teman ya, kita sama-sama membangun channel ini mudah menjadi lebih baik lagi teman. Tapi jangan kritik yang menjatuhkan teman ya. Terus kita lanjut terus teman ya. Ini sebenarnya ini ya, ini depan kita ada Kijang Kapsul teman ya. Kijang Kapsul. Ada truk pasir lagi. Waduh, ini jangan ditiru teman. Saya nyalip dari sebelah kiri ya. Dia mau ugal-ugalan, ugal-ugalan, ngawur ya, retok ngawur. Gak boleh teman sebenarnya nyalip dari kiri itu ya. Jangan ditiru teman. Jadi ini wis ini ya, agak tergesa-gesa saya teman. Pengen ndang-ndang pulang gitu loh. Maksudnya karena ini kan saya mau nge-review air terjun Tumpak Sewu dulu, nanti habis itu saya baru pulang lagi teman ya ke Sidoarjo. Nah, ini ada pintu gerbang juga masuk pedesaan, pohon pisang, pohon pohon mangga teman, banyak juga ya di sini. Nanti ini untuk keterangan deskripsi teman-teman ya tentang video ini, itu masalah apa namanya, rute perjalanan, kemudian fasilitas, kemudian apa namanya, lokasi teman ya, titik lokasi nanti dan lain-lain ya. Itu nanti saya cantumkan di kolom deskripsi teman ya, untuk jarak tempuh berapa jam, kemudian apa namanya, berapa kilometer, semua nanti saya cantumkan di kolom deskripsi teman ya. Intinya bisa jadi gambaran, oh ini sudah ini teman ya, sudah duhur ya, ada apa namanya, ini solawatan kalau orang bilang di ini di masjid. Jadi nanti saya cantumkan semua teman ya, jarak tempuh, kemudian berapa kilometernya, biar bisa jadi referensi, biar bisa jadi gambaran kalian teman kalau mau ke sini ya. Ini jalannya licin teman ya. Oh, ini truk-truknya pada ini loh, pada bongkar muat pasir teman. Pada bongkar muat pasir nih, Bang Jatim tulisannya. Nah ini teman-teman, jembatan ini teman nih, jembatan ini kalau ke kanan ini teman ya, ini aliran dari hulu Semeru. Kalau turun ke bawah itu nanti tembusnya ke ini teman, ke air terjun Tumpak Sewu itu. Saya lihatnya di peta teman ya. Saya lihat jadi saya sebelum kesini tuh benar-benar saya perhatikan detail di GPS teman. Kemudian saya lihat review-review tentang perjalanan sini juga sebelumnya di YouTube, biar saya nggak terlalu bingung teman. Setelah ini kita ini sudah mau sampai ke pintu gerbang air terjun Tumpak Sewu teman. Kalau di map nih saya lihat ya. Nah saya pelan-pelan nih kayak, nah ini teman ya, betul ini masuk air terjun Tumpak Sewu teman. Ini pintu gerbangnya nih sebelah kiri ya, yang warna hijau. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Jadi tadi nih saya habis dari air terjun Tumpak Sewu teman ya. Videonya bisa kalian lihat di YouTube saya teman ya. Nanti saya upload di video yang berbeda. Nah ini tadi kalau ke kanan kan kita dari Lumajang teman ya, dari Gladak Perak. Nah kita ambil kiri ke arah Kabupaten Malang teman ya, atau ke Kota Malang. Ini saya lihat map dulu ya, karena memang terus terang teman-teman, dari tadi kan saya bilang saya ini nggak paham teman jalannya sini ya. Terus pokoknya saya ini ngandelin Google Maps. Oke. Dengan Google Maps kita bisa sampai manapun teman-teman ya, tanpa harus kesasar. Asalkan HP-nya masih hidup dan ada sinyalnya teman, dan ada paketannya. Oke, lanjut lagi teman ya. Tadi saya habis review air terjun Tumpak Sewu teman. Wih, ternyata keren luar biasa teman. Kalau orang-orang bilang itu Niagara ya, Niagaranya Indonesia teman ya.
Wis mantap pokoknya. Serius itu menurut saya teman ya. Itu saya tuh kayak terjun tuh kemana-mana teman. Mulai di Jawa Tengah, di Kalimantan, di sini ya, di Jawa Timur juga wis. Air terjun paling keren, paling bagus itu tadi teman ya. Air terjun Tumpak Sewu menurut saya itu paling keren teman. Kemudian yang kedua tuh menurut saya dulu yang pernah saya jumpa itu yang ada di ini Coban Curug Curug Telu teman, Curug Telu yang ada di Kabupaten Banyumas, daerah Purwokerto teman. Itu yang menurut saya juga bagus sih. Sudah saya masukin ke YouTube juga teman ya, kalau nggak salah. Tapi lama teman, udah lama itu. Dulu pas saya masih belum niat sih nge-YouTube, masih nge-YouTube Senin Kemis. Nggak Senin Kemis lagi teman, malah juarang upload wis sakarepe dhewe wis gak jelas iku mbiyen. Sekarang ya bismillah mau tak seriusin teman ya. Nah, kita lanjut lagi teman nih. Lanjut lagi, kanan kirinya tetap teman-teman pohon kelapa ini di mana-mana ternyata di jalur ini ya. Oke. Nih saya lihat ini lalu lintasnya ya, atau kendaraannya lumayan ramai teman ini sekarang ini. Lebih rame dari kayak biasanya ya. Kalau tadi tuh tak rasain agak sepi-sepi, ini mulai rame teman. Kayaknya mungkin karena udah siang ya, udah lebih siang lagi, terus truk-truk pengangkut pasir tuh udah waktunya pada ini teman, waktunya pada pulang, maksudnya udah habis ngambil pasir terus diantar gitu loh teman. Di sini nih rumahnya ini teman ya, didominasi ini modelnya kayak rumah-rumah di desa gitu teman, tapi semi modern ya modelnya di sini tuh. Nah itu ada ini juga, ada masjid ya. Ini ada ruko-ruko juga teman ya, ruko-ruko. Jadi anu loh teman, walaupun perkampungan desa ya nggak desa-desa seru sih, fasilitasnya juga banyak lengkap kok. Nah ini ada jembatan lagi teman ya, kita ngelewati jembatan lagi. Jadi tuh truknya teman ya, truknya jejer-jejer loh, banyak nih. Waduh berair rek, loh. Licin teman, ini saya serius agak ngebutin teman ya. Saya kejar-kejaran sama waktu juga soalnya biar sampai Sidoarjo tuh kalau bisa jangan sampai malam gitu temen ya. Udah sampai Sidoarjo tuh minimal lah ya sebelum maghrib, jam-jam 5 lah gitu. Saya sedikit ngebut temen ya, ini mohon maaf rotok ugal-ugalan nih. Jangan ditiru temen ya. Sebenarnya ngebut-kebutan tuh harusnya di sirkuit bukan di jalan raya. Nah kita belok kiri, tikungannya juga lumayan teman, lumayan tajam ya tikungannya. Depan kita ini mobil apa nih? Kayaknya Suzuki R3 ya. Saya mau salip dulu teman habis ini, tapi jalannya masih berkelok-kelok teman nih, susah nih salip nih ya, masih susah buat nyalip. Air terjun Tumpak Sewu teman ya, sebuah pengalaman bagi saya. Saya tuh sering sekali teman lihat itu di mana, di ini ya, di Instagram kemudian di TikTok, orang-orang upload itu air terjun Coban Sewu. Oh iya ini benar, Suzuki R3, Toyota Avanza depan. Oh ini teman udah mulai rame nih saya lihat nih. Waduh nih, ini anu teman, cocok nanjak ini ya, truknya ini bawa pasir. Wah masih ngarep iku nguiclik rek, sepedaan rek, ngeng belok buanter deh. Buanter deh sepedaan ini. Nah jalannya seperti ini teman ya, belok kiri belok kanan. Kenapa itu teman, saya tuh heran loh, jalan itu kalau di puncak dibikin belok kanan belok kiri, kenapa nggak dibikin lurus itu aja teman ya. kan bikin pusing teman. Kalian yang ahli rekayasa lalu lintas mungkin, rekayasa transportasi pasti mungkin tahu ya, anak-anak teknik sipil biasanya. Nah ini set. Kita lanjut terus teman-teman ya, ini panjang ini teman-teman videonya ini saya cuman pakai kualitas HD teman,
nggak pakai 4K saya ini ya. GoPro saya atur di HD teman. Karena kalau pakai 4K teman, waduh, masya Allah, mungkin memori saya nggak penuh, nggak cukup teman ya. Karena pakai HD pun ini kalau 3 jaman mungkin sekitar 9 GB pasti ada teman-teman ya. Kalau pakai 4K, masya Allah, nemen tambah. Lanjut terus pokoknya ya teman-teman ya. Oke teman, lanjut lagi ya. Nah, ini teman, kondisi jalannya seperti ini mulus teman ya, mulus, mantap, banyak permukiman warga, jadi nggak apa ya, nggak ngeri teman, nggak ekstrim, nggak serem lah. Maksudnya kita nggak lewat hutan atau apa, enggak. Ini jalan biasa, lewat di permukiman warga, lewat pedesaan teman, udaranya juga cukup sejuk. View-nya teman-teman, kita bisa lihat Gunung Arjuno ya, tapi dari kejauhan. Kemudian kita juga bisa lihat Gunung Semeru teman, yang pasti ya, Semeru itu yang paling dekat teman-teman ya. Nah, ini kondisi jalannya teman-teman, ini pasca ini teman ya, pasca erupsi Semeru di tanggal 4 Desember 2022. Video ini saya bikin teman-teman, saya buat ya di tanggal 12 Desember teman-teman 2022. Wih, ono klub CB rek. Klub CB, City Bike. CB itu sebenarnya kepanjangan dari City Bike loh teman-teman. City Bike ya. Motor kota. Tapi sekarang tuh rame sih motor CB yang tempo dulu tuh loh teman-teman, yang CB motor tua. Tapi mesinnya dikuat no. Maksudnya nggak tahu sih ya, dibesarin gitu loh teman-teman mesinnya sama mereka tuh, jadi larinya tuh kenceng-kenceng. Tapi bodinya motor tua tapi larinya kenceng teman, tua-tua perkasa. Jalannya berkelok-kelok teman-teman ya, bisa jadi gambaran kalian kalau mau ke Lumajang teman-teman ya, atau yang dari Lumajang ke Malang lewat jalur ini ya, Lumajang N teman ya, platnya N. Lumajang sama apa namanya, ini Malang, kode plat nopolnya baik motor ataupun mobil itu N teman ya, diawali dengan huruf N. Kalau L kan Surabaya, kemudian kalau S itu Mojokerto, Lamongan, Jombang juga S kalau nggak salah. Cek kamera GoPro dulu. Oke, GoPro-nya masih nyala teman. Ini nggak tahu ini, mudah-mudahan nutut ya teman. Soalnya apa namanya, tadi baterai GoPro-nya udah habis 2 teman. Terus duanya saya cas pakai powerbank. Ternyata powerbanknya habis isinya. Terus ini tinggal yang saya pakai ini 1 baterai, masih ada cadangan 2 baterai yang habis di cas sama powerbank tadi, tapi nggak penuh teman, keburu powerbanknya habis duluan. Nah, nggak tahu kalau ininya yang penuh, apa memorinya. Saya nggak bawa cadangan memori ini teman ya, saya cuman bawa 64 megapiksel, 60 giga, 64 giga, kok 64 megapiksel, 64 giga teman ya, memori GoPro saya ini. Mudah-mudahan aja dia nggak penuh. Kalau penuh tuh mati sendiri teman, biasanya secara otomatis. Saya lihat masih berkedip-kedip sih indikator lampunya kalau dia lagi ngerekam. Kalau berkedip-kedip itu tandanya masih ngerekam teman. Kalau udah nggak berkedip itu bahaya, berarti udah nggak ngerekam. Depan jalur ini teman ya, jalurnya truk pasir teman. Jalurnya truk pasir teman ya. Tadi truknya juga bawa pasir. Makanya kalau kita di belakangnya truk pasir itu kadang ya sedikit kesel soalnya lama ya, nggak sampai macet kan, dia kan pelan gitu teman. Nah, ini kan
Kalau pakai motor sih masih bisa slip-slip ya, tapi kalau kita pakai mobil wes pasrah nungguin di belakang. Kalau pakai mobil serius pasrah kita nungguin di belakang. Kalau pakai motor kan masih bisa slip-slip. Nah, kita salip teman ya. Saya tuh orang yang tipikal nggak mau nyalip teman kalau di tikungan. Soalnya menurut saya itu bahaya teman. Menurut saya itu bagian dari melanggar marka. Kan nggak kelihatan teman. Kalau tiba-tiba kita belok ya wes, dari depan tiba-tiba muncul mobil atau motor, kita udah nggak bisa menghindar teman ya. Jalan lagi. Ini kita nih sampai mana ya ini? Tulisannya ini belum kelihatan sampai mana ya teman ya kita. Ini serius, ini saya juga nggak tahu jalannya teman. Pokoknya ini saya ngikutin yang namanya Google Maps. Wah, ini lumayan jalannya agak lebar ya, mantap ya. Banyak klub CB teman-teman. CB itu kepanjangan dari City Bike. Nah, kita salib. Wih, agak sih ngedel manuk ya, no gini. Nah, ini teman, ini apa? SD apa ini? Nah, ini ya. Jalannya agak sedikit naik, teman. Sedikit naik. Ada kemudian berkelok-kelok juga. Sebenarnya jalan seperti ini bikin kita pusing, teman. Set kita lihat maps, belok kanan ya. Oh, memang kita melewati jalur yang jalannya besar teman. Oh, ini ada gundukan. Saya lihat ini aspalnya baru teman-teman ya. SMP ini ada tulisannya nih, SMP 1 Ampel Gading. Oh, ini Ampel Gading teman, masuk daerah Ampel Gading. Itu tadi ada tulisannya SMP 1 Ampel Gading. Ini saya lihat di map kok kuning semua ya, macet kelihatannya nih. Sangel lagi, kalau macet susah ya, bikin lama lagi sampai rumah. Ini saya PP teman, pulang pergi ya, Sidoarjo Lumajang Sidoarjo via Glada Perak PP teman. Perjalanannya tuh kurang lebih 3,5 jam kalau di maps ya. Itu kalau kondisi jalan lancar. Kalau macet bisa lebih dari 3,5 jam, mungkin 4 jam. Katakanlah lancar teman, 3,5 jam naik motor. Dan naik motornya tuh dengan kecepatan yang stabil ya teman, yang lumayan cepat, nggak lemot gitu ya. Itu 3,5 jam. Ditambah berhentinya di jalan, duduk-duduk, minum-minum, ngopi-ngopi. Kurang lebih Sidoarjo Lumajang teman ya, lewat Glada Perak itu sekitar 4 jam 4 jam setengah teman. Ini saya PP nih, masuk desa Tirto Marto teman. Ini ada jembatannya juga. Kita masuk desa Tirto Marto. Cek GoPro, oke aman, masih nyala. Wih, ini rek bapak naik mobil pickup teman. Nah, sambil kita video kok. Masuk YouTube salib dulu. Oke teman ya, lanjut. Wet, lobang jalannya. Mulus tiba-tiba ada lobang. Itu bikin kaget. Seret. Belok kanan, belok kiri. Kayaknya nih klub-klub CB di sini paling banyak teman. Kayaknya mereka kalau San Mori itu di sini kayaknya.
Ini jalannya mulus tapi lubang-lubang teman. Maksudnya mulus tapi tiba-tiba ada lubang gitu loh. Nah ini aspalnya baru. Menurut saya itu yang bahaya teman. Kalau mulus itu kan cenderung orang tuh maju kendaraannya kenceng, apalagi jalan sepi gini. Terus tiba-tiba ada lubang, nah itu kaget akhirnya. Oh, jurang teman-teman itu di bawah ya. Ini truk bawa pasir lagi. Truk di sini tuh semua buat bawa pasir kayaknya. Jadi kalau punya truk di sini kayaknya untung banyak ya. Untung banyak atau menang banyak teman-teman. kalian kalian pilih mana? Kayaknya kalian pilih menang banyak. Ya salam ya salam. Nah ini teman ya, karena tuh lubang-lubang semua teman jalannya. Wih, ini holder HP saya udah lama sih, udah sekitar 2 tahun ini saya pakai. Saya khawatir juga takutnya lepas tiba-tiba, walaupun memang bantalannya tuh besi dicampur karet yang buat ngikat. Oh, mulus teman, jalannya mantap ya, nyaman juga sih. Ini enak juga teman buat San Mori, oke lah ya. Oke, pejuang anti warisan. Woi, pickup tulisannya pejuang anti warisan. Biasanya pickup terus truk itu lucu-lucu teman tulisannya ya. Gagal mendua, pejuang anti warisan. Wani perih, oh boy. Kita salib dulu teman. Paksa ini nyalip dari kiri kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Salib teman. Oh ini truknya, wih, dilarang ngangkut orang. Ini pickupnya bawa oksigen kayaknya. Tulisannya di belakangnya dilarang ngangkut orang. Harusnya ditambahi dilarang ngangkut orang di belakang. Dilarang ngangkut orang tok tapi di depan bawa orang. Di sini banyak pembangunan masjid ya teman ya. Jalannya sih mantap ya, mulus ya. Tapi jalannya di sini teman yang perlu kalian perhatikan ya. Menurut saya yang perlu kalian perhatikan adalah jalan ini mulus teman. Sering kadang-kadang di tikungan itu banyak sekali namanya pasir, tumpukan pasir. Ini ke kanan, oke. Banyak tumpukan pasir teman. Nah, pasir itu kalau kalian rem depan mendadak itu pasti merusut atau tergelincir teman. Itu bisa menyebabkan kita jatuh ya. Nah ini pasir teman, nih tuh pasir tuh, ini pasir nih, tuh pasir nih, bahaya teman. Ini kalau di rem tuh bisa langsung kerak gitu. Loh, Mas Putra, kenapa kok banyak pasir di sini Mas? Ya jelas banyak pasir teman. Lowong di sini nih jalur utama buat orang-orang truk bawa pasir tuh, truknya aja bawa pasir. Memang dia kelihatannya nggak jatuh, pasti tiap hari jatuh. Mungkin jatuh 1 on 2 on, lama-lama bisa jadi 40 kilo teman di jalan. Saking banyak yang lewat. Tuh jalannya lubang-lubang teman. Mulus gini seret tiba-tiba ada lubang. Mungkin karena musim hujan ya. Sering sekali teman kalau musim hujan tuh memang gitu. Habis kena banjir, habis kena hujan tuh kenapa ya? Kadang aspal itu bolong-bolong. Padahal aspal itu keras teman, kalah sama air. Air yang sangat lembut. Ini pasir lagi nih. Bahaya teman. Wush. Jalannya berkelok-kelok. Belok kiri. Putar lagi, belok kanan. Belok kiri lagi. Ada orang rumahnya di atas gitu ya, ningkring. Ini kalau saya lihat di Google Map teman-teman ya, dari titik saya ini sekarang ya, saya ngomong ini
sampai di Sidoarjo tuh 3 jam 18 menit. Kalau Surabaya, kalau kalian tinggal di Surabaya, pasti ini lebih jauh lagi teman ya, lebih jauh lagi teman. Set baterai HP saya tinggal berapa persen ini? 14% kayaknya. Wah, baterai tinggal 14%. Powerbanknya habis lagi. Terus kita nekat temen ya, cek GoPro-nya masih nyala aman. Plus ini saya tadi di jalan barusan ganti oli teman. Saya tuh pokoknya setiap 2000 km tuh motor saya olinya saya ganti teman. Jadi tadi kalau udah kelewatan rencana kemarin sore saya pulang kantor itu mau ganti oli, terus habis itu langsung saya pergi ke Lumajang. Gak sempet temen, pulang malam dari kantor kemarin ada event ya wes event launching Toyota Innova Zenix gitu. Saya langsung ini temen ya, langsung pulang udah kemalaman. Pagi tadi teman-teman saya di jalan di Dampit teman-teman, saya tadi ganti oli ya, pokoknya setiap 2000 tuh saya ganti teman-teman olinya. Ya sedikit informasi teman-teman bagi kalian yang suka motor ya, ataupun nggak suka motor sekalipun, jadi ganti oli teman itu hukumnya wajib ya, jangan sampai oli kalian habis teman. Kalau olinya habis otomatis parah teman, pasti langsung ke mesin, ke piston, ke ring piston, kemudian ke blok silinder, pasti itu teman habisnya jutaan. Walaupun kita pakai oli yang murah, yang penting kita ganti. Duh, saya ngantuk sekali teman-teman, serius ini. Duh, iya ikut butuh ngopi ya. Itu truk-truk yang kita jumpai itu teman ya, hampir 80% mereka tuh semua membawa yang namanya pasir. Tuh truknya teman, kalian lihat bawa pasir semua itu teman. GoPro-nya masih hidup GoPro ya. Di sekitar rute ini teman ya, yang Lumajang Malang lewat Geladak Perak ini, itu banyak permukiman warga, kemudian Alfamart, Indomaret ada teman ya, pom bensin juga ada, tapi sebagiannya memang hutan teman ya, sebagian hutan, tapi nggak banyak kan permukiman warga daripada hutannya. Jadi kalau kalian kesini nggak usah khawatir, ini itu ada pom bensin kan, nggak usah khawatir teman-teman ya, fasilitasnya lengkap kok. Jalannya juga mulus, cuma ada lubangnya. Waduh, maaf teman-teman, saya ini ngantuk sekali ya. Pengen ngopi dulu rasanya. Seharian naik motor. Karena hobi saya teman-teman, naik motor itu hobi pokoknya saya. Dari zaman SMA. Pokoknya orang kalau hobi itu walaupun capek teman-teman, masih bisa bertahan. Kalau udah nggak hobi, capek pasti mandek, berhenti.
Kecamatan Tirtoyudo. Sini masuknya Kecamatan Tirtoyudo teman-teman ya. Kabupatennya Malang. Malang Kabupaten. Ini sudah masuk Malang teman-teman ya. Tapi Malangnya itu Malang Kabupaten. Nah, video ini nanti insya Allah saya akhiri di Malang Kota. Kalau memang pokoknya ini cukup ya. Baterainya cukup, memorinya juga cukup. Mudah-mudahan aja. Soalnya ini cukup panjang teman-teman ya. Sekian jam teman-teman videonya ini. Sengaja saya kalau bikin video GoPro gitu teman, perjalanan kemana itu nggak ada yang saya skip. Wis pokoknya saya teruskan teman, nggak ada yang saya skip. Jadi teman-teman kalau bosan lihatnya ya mohon maaf teman ya, karena saya pengen lihat, memperlihatkan kalian secara detail suasana asli, biar kalian ada gambaran referensi buat kalau jalan ini. Cuman ya itu, kalau kalian bosan nggak, mohon maaf teman, kalian bisa skip sampai kalian bisa cepetkan videonya gitu. Pantesan ini kuning teman, saya lihat di mana, di Google Map, ternyata memang jalurnya rame ya. Nih kuning, tapi kalau untuk sepeda motor masih bisa nyalip teman. Kalau merah itu yang nggak bisa, susah. Kalau mobil kuning pun wis pasrah. Kita salib teman ya, kita salib sebisa mungkin teman ya. Kenapa saya lihat di Google Map kok warnanya kuning? Oh iya, banyak truk-truk pasir teman-teman ya, seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita salib teman dikit-dikit ya. Bismillah. Karena truk-truk pasir ini teman ya, itu kan mereka nggak mungkin bisa kenceng teman, pasti jalannya pelan-pelan, apalagi turun gini. Itu mereka tuh pakai gigi 1, gigi 2, karena mereka beban teman. Kalau mereka pakai kecepatan tinggi bahaya teman, bisa ngguling teman, karena truk ini kan anu sih, beban berat teman ya. Kita salip pelan-pelan saja. Nah kalau tikungan gini wis saya nggak berani nyalip, kelihatan dikit saya salip teman. Nah soalnya nyalip di tikungan itu bahaya teman ya. Nah lanjut. Lagian kalau kita di belakangnya truk itu pemandangannya nggak bakal bagus teman, kita cuma lihat ini, lihat pantatnya truk aja. Nah kalau los gini kan enak teman, dilihat ya. Wih, cek GoPro-nya masih nyala, aman. Kalau ini apa, pemandangannya bagus teman, terhalang truk kan sayang. Wih dingin teman di sini ya, kayak saya lihat ini kayaknya kok mau hujan teman, udah mendung-mendung gitu. Ini waktu menunjukkan pukul berapa nih? 14.56 teman-teman, jam 3 sore. Jam 3 kurang 4 menit. Ini kalau saya lihat di Google Map, arah rumah saya Sidoarjo itu masih kurang 3 jam. Wah, 3 ke 4, 4 ke 5, waduh jam 6. Kalau saya nggak berhenti nih kurang lebih sekitar jam 6 baru sampai rumah. Wow, malam udah gelap. Sing mantep itu ini temen, di setelah Dampit itu kalau nggak salah ya, setelah Dampit atau sebelum Dampit itu enak temen, jalannya enak, aman, jalannya tuh mantep temen, nggak pakai acara macet-macetan.
jalannya aman. Wis ini jalan yang satunya di apa namanya, di ini jalan yang satunya di aspal bagus loh, yang satunya enggak. Mobil yang depan ini pengen ngerasain yang di aspal, karena dia makan jalan. Mau nyalip susah lagi. Salib teman-teman ya. Nah, pelan-pelan. Tuh ada motor CB lagi teman, Citybike Classic. Di map kurang 3 jam 5 menit sampai rumah. Waduh, rumah saya Sidoarjo teman. Waduh rosoe kesel ya. Nah, dingin teman, ini udaranya dingin ya, bukan sejuk lagi, ini dingin menurut saya teman. Kalau sejuk tadi ya kayaknya ini sudah termasuk daerah pegunungan teman, daerah ini daerah puncak. Kita salib lagi teman ya, salib pelan-pelan saja, tetap menjaga yang namanya keselamatan. Penuh sama truk-truk. Ini kayaknya truk-truk yang dari ini teman, dari apa tadi, dari letusan ini loh. Ngeri. Saya kalau di belakang truk ini takut teman, apalagi bawa batu kayak gini. Salib guys, kalau bawa pasir sih mending ya, bawa batu itu saya kepikiran aku. Yang namanya batu itu teman-teman, kalau jatuh itu terus piye pikirku. Ini bawa pasir teman, masya Allah. Pantesan di sini kok merah di Google Map. Ternyata memang penuh truk-truk bawa pasir ini yang bikin macet, karena dia kan nggak bisa jalan cepet ya, karena beban. Wey, ini mau nyalip nggak berani nih, tikungan kayak gini nih. Tuh aspalnya langsung ini teman, aspal tuh langsung apa, letek. Letek itu ini apa, ini loh teman, apa namanya, tertekan kemudian dia pecah karena ini apa namanya, beban yang berat teman, dari truk-truk itu ya, truk-truk pasir itu. Indomaret, Alfamart teman-teman ya, fasilitasnya lengkap di sini. Mau beli minum, beli apa, beli camilan lengkap. Alfamart, Indomaret ada teman, PT Indomarko ya yang punya itu. Ini seluruh apa, seluruh all Indonesia ada. Oke, ini saya tadi ganti oli di sini teman. Ini nih mana ya, dia rosoku no kene mau berangkat tadi saya teman, ganti oli. Tuh orang usaha pasir teman ya, penambang pasir tuh loh, saya lihat kaya teman, rumahnya api-api, bagus-bagus rumahnya, mobilnya ada 3 tadi. Mantap kan, jual pasir teman, ini nambang pasir teman, bukan nambang emas. Kalau nambang emas mungkin mobilnya 10. Nah ini truk-truk bawa batu gini teman ya, ini batu-batu dari letusan, dari erupsi Semeru loh teman, mereka ambil ya. Kita bisa sedikit agak kenceng, alhamdulillah jalannya sudah lenggang.
videonya nggak ada yang saya skip temen ya, pokoknya ini lumayan lama teman videonya nih, sekian sekian jam. Waduh, ada bapak erek bandeng kempes sakno, tapi nggak apa-apa sih, ada 2 orang, satu masang satu nyungkit. Nah ini jalannya di sini sempit teman ya, jalannya tuh kadang di sini kadang lebar, kadang sempit, kadang mulus. Ini sempit teman, mungkin ini menurut saya ini jalan lama, jalan yang lama. Kalau yang tadi itu sudah ini udah improvement ya, udah repair, udah perbaikan teman jalannya. Ini ya sempit tapi ini mulus ini. Sebenarnya kalau untuk jalan antar provinsi teman ya, menurut saya segini terlalu sempit, kurang lah ya, harusnya dilebari lagi dikit. Di sini ini pelatnya N. Ini ada bis juga teman. Bisnya tulisannya Bismillah. Memang bis itu Bismillah. Nah. Waduh, baterai HP saya tinggal 10%, power banknya mati lagi. Mudah-mudahan, tapi saya bawa charger sih, bisa berhenti di warung kopi mungkin sambil ngecas nanti. Tapi saya pengennya sih langsung teman, soalnya saya kalau pergi-pergi gini teman, jauh-jauh gini sendirian terus pengen cepet-cepet pulang. Keingetan anak saya yang masih kecil. Ingat. Kelihatannya jalannya, kelihatannya nih hujan teman-teman ya, kondisinya mendung, GoPro-nya masih nyala aman, kondisinya mendung. Enak erek sepeda anak gini, enak teman-teman, mantep teman. Ini kalau buat touring ya, buat touring-touringan, kemudian San Mori cocok lah ya, cocok teman. Mantap nih, kondisinya mendung teman, tapi masih belum mendung-mendung seru, masih mendung biasa. Ini jalannya lebar lagi teman ya, luas ini. Kiri kita tebing. Tadi kan jalannya sempit. Di sini nih banyak banget teman, apa namanya, klub CB itu loh, CB klasik. Kayaknya memang kandangnya di sini, kandangnya CB klasik teman-teman ya, CB klasik. Saya sebenarnya pengen ganti motor teman, kayaknya motor ini udah kasihan, udah capean dia. Saya ajak keliling-keliling terus. Ini kilometernya sudah hampir 70.000 teman-teman, padahal ini motor tahun 2018. Kilometernya sudah 70.000, hampir 70.000. Ini 69.967 ya, kurang 3.000 lagi 70.000. Tapi alhamdulillah saya perawatannya benar-benar ini ya, benar-benar intens perawatannya, terutama ganti oli. Pernah sih kemarin masuk bengkel lumayan serius, kompresinya turun. Kata masing kalau motor laki kalau udah kilometernya banyak tuh, kata mekaniknya memang kompresinya turun. Kemarin silinder headnya dibuka, terus packingnya juga bocor kemarin olinya, mesti dibenerin lagi semua sama masai kemarin sih. Alhamdulillah ini udah aman. Tenaganya juga wes kembali lagi, nyaman. Kita ngalah dulu, ada mobil depannya truk pasir lagi.
Truk pasir itu kalau 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 jalan itu modelnya bolo-boloan ya teman. Tuh, sih kalau ada truk pasir satu, ada truk pasir lagi lainnya. Maksudnya dia tuh ada temannya gitu loh. Terus kita salib lagi. Itu depan teman, luar biasa itu. Yang depan itu muatannya masya Allah. Bismillah salib. Jalurnya truk pasir. Dalam hitungan hari mungkin berapa ratus kubik ya, atau berapa ribu kubik pasir teman yang dibawa ini. Nah, kayaknya dibawa keluar kota teman, dijual ke toko-toko bangunan gitu. Jadinya ya rumah kan buat campuran semen ya, sama semen sama pasir campuran. Nah ini truk pasir lagi teman. Loh, konvoy teman mereka. Tadi saya pas berangkat itu sih belum ada sih ya. Mobil, depan ada mobil. Ngomong nyalip sak. Banter-banter ya. Saya kalau tikungan tuh nggak mau nyalip seru-seru. Nah ini loh, ketemu mobil gini loh. Bahaya menurut saya teman. Pas tikungan ketemu mobil ya. Nah, ketemu truk. Oke, salib lagi. Guys, pantesan di Google Map ini kok jalannya kuning semua. Ternyata macet gara-gara truk pasir. Kayaknya aduh jalannya masya Allah. Kayaknya yang dari Surabaya pun ngambil pasirnya mungkin dari sini teman. No, klub CP lagi, City Bike Classic. Truk pasirnya wes nyalain lampu hasratnya. Masya Allah teman-teman, di depan itu ya. Ngeri teman-teman. Bawa yang namanya batu ini. Ngeri teman-teman, bawa batu itu ngeri serius. Sampai tinggi gitu loh batunya. Ditumpuk-tumpuk, takutnya pas ada lubang goyang. Batunya jatuh terus ngenain orang di belakangnya lah yuk. Pingsan dong nih. Ini pasir lagi. Cuacanya mendung teman ya, mendung tapi alhamdulillah belum hujan. Mudah-mudahan sih nggak hujan ya. Set. Macet terus dari tadi.
maju teman ya. Ini depan truk bawa batu teman. Saya ini takut, mending aku maju. Bawa batu segitu banyak. Oke teman, ini tadi saya barusan berhenti di Alfamart teman ya, Indomaret sorry. Hujan teman, ini saya dadakan saya belokkan kanan, terus hujan sih soalnya ya. Jadi saya langsung pasang waterproof teman ya, pasang waterproof, kemudian pasang jas hujan dan perlengkapan lainnya teman ya, yang anti air. Nah ini pokoknya tetap saya videokan terus teman sampai ke Kota Malang teman ya, saya videokan terus sampai ke Kota Malang. Jadi ini juga suaranya dubbing juga teman ya. Tadi yang sebelumnya tuh nggak dubbing teman, ini tapi dubbing ini saya suaranya karena memang kalau saya pakai waterproof itu kan nggak bisa pasang ini teman, nggak bisa pasang mic ya, karena colokannya itu kan nggak bisa dimasukkan ke tutup buat yang waterproof anti airnya nih teman ya. Kondisinya seperti itu lah teman ya. Apa boleh buat teman ya, karena hujan seperti ini wes pokoknya sikat terus ya, tampang mundur, pokoknya pantang mundur sampai Kota Malang teman ya. Nah, ini waktu menunjukkan sudah pukul 2:30 teman ya, setengah tiga sore teman. Hujan tadi di Lumajang itu cerai kayak gitu loh, tapi dari kejauhan saya udah lihat berbau-bau mendung gitu sih. Oh ya wes, gak masalah teman ya. Ini saya mohon maaf teman, banjir ya, deras ini, hujannya deras sekali loh teman ya. Jadi saya nggak berani pakai motor ini kenceng-kenceng teman ya, soalnya memang licin teman ya. Kalau saya kenceng-kenceng, apalagi ban saya ini sudah agak sedikit tipis teman, kalau tak lihat itu takutnya tergelincir nanti ya. Kita santai-santai aja teman, pokoknya videonya bisa selesai sampai di Kota Malang. Tadi Lumajang cerahnya seperti itu teman. Ini saya sudah sampai kurang lebih ini sampai Dampit teman ya, sampai Dampit saya ini. Kalau hujan gini cenderung macet teman, karena orang kan mengurangi laju kendaraannya ya, karena licin nice. Lumayan deras sih teman, luar biasa ini, orang-orang pakai jas hujan semua ya. Jadi saya juga mohon maaf teman kalau pakai waterproof itu ya, itu yang saya nggak suka teman, itu gambarnya tuh nggak jelas teman ya, karena memang airnya itu teman ya, air hujan itu kan nempel teman di depannya lensanya itu teman ya, di waterproofnya. Jadi ya kayak gini, kelihatan ketetes air hujan teman ya, gambarnya kurang bagus karena nggak bisa dibersihin teman. Ini paling ya diusap pakai tangan. Emangnya ini mobil ada wipernya. Pokoknya diusap sama tangan, kalau enggak kadang tak biarin. Ini deras banget teman ya, banjir teman, ini pasti banjir ini, kalau nggak lama-lama ini pasti banjir ini. Maksudnya bikin genangan-genangan air di jalan gitu teman ya. Padahal ini perjalanannya masih jauh teman, ini seriusnya masih jauh ini. Saya pakai suaranya dubbing aja wis. Hujan terus, hujan depan nih Suzuki R3, ada Honda Jazz merah depan. Di Malang ini platnya N teman ya, sama kayak Lumajang juga N juga, kode plat nomor kendaraan bermotor ataupun mobil teman ya, atau truk juga itu awalannya N, huruf N ya. Dampit juga N, Dampit. Kalau orang Jawa tuh bilangin Dampit, tapi kalau tulisannya itu di peta Dampit bukan Dampit. Karena pelafatan setiap daerah atau setiap suku tuh kadang beda-beda namanya. Ini teman banjir kira-kira basah semua ini teman. Biasanya saya kalau hujan turun kayak gini tuh perjalanan jauh, jas hujan saya biasanya tembus teman, tapi tembusnya itu di kaki, di bagian ini loh, selangkangan. Jadi kayak ngompol aku, isin aku lah wis mari jas hujanan dicepot kan kayak ngompol. Nah ini ya, Toyota Rush hitam
Aku kita bang ngomongin mobil ya, merek-merek mobil. Saya tuh kebiasaan teman patuh sama mobil itu, mobil apa itu kadang tak sebutin. Soalnya saya kerja di otomotif teman. Kita ke kiri dulu teman ya. Saya ke kiri dulu saya. Ini teman ngerapiin ini loh. Helm ya. Saya istirahat dulu bentar. Soalnya ini loh. Ada yang keluar teman-teman apa namanya? Kabel-kabel yang saya pakai. Itu teman-teman kelihatan ya. Hujannya deres teman. Ini nemen iki. Deres banget teman ya ini. Wes. Sorry ini saya tadi berhenti dulu sebentar. Ngerapiin helm teman ini ya apa namanya? Kabel. Ono Yamaha R25 R25. Itu depan kita masjid teman ya, depan kita tuh masjid. Terus saya pelan-pelan kita jalan lagi habis ini karena kondisinya licin teman. Ini saya selalu nyalakan hasrat ya, maksudnya lampu rating ya. Terus ya kayak ini rere. Tadi ada motor R25 teman ya, saya tuh kepengen teman beli MT25 Yamaha MT25 tuh teman ya. Kalau R25 kan yang firing, kalau yang MT itu yang mesinnya sama kayak R25 cuman dia yang fighter teman ya, yang naked. Saya kalau motor firing saya nggak terlalu suka teman, karena terlalu nunduk. Itu kalau saya perjalanan jauh ngevlog kayak gini tuh yang diserang bagian pinggang teman. Boyoan jari nih wong tuwek-tuwek itu. Oke lanjut terus ya, nih hujannya deres temen ya. Sumpah demi Allah iki deres nemen iki rek wilih banjir iki. Delokon sedane ngarep iki delokon. Saya kok renang. Nah, oke lanjut terus teman nih. Ini hujan teman ya. Hujan deras banget ini. Dan ini kita nih kiri juga ada SPBU teman ya. Jadi ini kita sudah sampai Dampit teman ya, sampai Dampit. Nah, Dampit. Wah ini air hujan ini nempel terus rere. Kameranya kelihatannya jelek. Ini kita tuh ngeliatin apa? Ngeliatin tetesan air hujan aja. Agak nanjak dikit ini teman jalannya ya. Oke ini tadi sebenarnya saya kebablasan teman. Saya kan nggak ngeliat yang namanya Google Map ya. Nggak lihat Maps ya. Soalnya biasanya map itu HP-nya saya taruh di holder di stang saya teman-teman. Berhubung ini hujan ya nggak bisa saya lihat map ini. Waduh ini banjir mana rek. Banjir teman, banjir ini. Gak. Iya teman, berhubung apa namanya? Hujan teman, jadi saya nggak bisa lihat ini ya. Apa namanya? Nggak bisa naruh HP saya di stang. Terus nggak apa-apa, ini saya ini bingung teman, tadi sebenarnya kebablasan itu harusnya ke kanan teman. Nggak apa-apa, habis ini tadi saya barusan lihat Google Map pas istirahat tadi agak lurus lagi sedikit terus habis itu ke kanan teman ya. Avanza sing mau iki wis tak salib disalib mana aku gara-gara aku mandek benerin helm. Nah ini temen ya, tuh macet tuh temen ya. Wis lampu merah nih, lampu merah tambah banjir kayak gini jelas macet. Kita habis ini ke kanan temen ini saya cuma ngikutin ini temen, petunjuk arah ya, atau palang hijau kalau orang-orang bilang tuh ngetuti palang hijau. Ini saya bilang ngikutin petunjuk arah temen, karena ada habisnya ke kiri kemana, ke kanan kemana, lurus kemana itu. Yang warna hijau tulisannya putih itu temen ya. Ini ya tulisannya itu. Nah, Malang ke kanan teman-teman ini. Berarti sesuai sama Google Map tadi yang saya buka nih. Habis ini kita belok kanan teman-teman ya. Banjir masya Allah teman-teman aja. Nah, ini kita belok kanan, mobil di depan ini juga rating kanan juga ya. Wis podo-podo sama kita ya. Belok kanan teman-teman. Dalannya mantap teman-teman, dalannya kenceng lurus. Get no pokoknya ngebut kita ya, set mantap, licin teman ya. Sebenarnya kalau habis hujan gini sih sebenarnya resiko teman, kita kalau maju motor ngebut ini waktu menunjukkan sudah jam 3:30 teman ini, 3:30 ya, 3:30, jam 3 lebih belum sampai 3:30.
Oke, lanjut terus. Let's go. Saya lihat jam berkali-kali teman, nggak terlalu jelas, burem, gara-gara ketetesan air. Ini kalau saya lihat di peta sih masih jauh teman ya. Kesel aku pedaan terus. Sebenarnya saya tuh pengen beli motor metik teman ya, motor metik yang cc-nya gede gitu sebenarnya. Aerox itu loh teman ya, Aerox. Gimana menurut kalian teman kalau ngevlog pakai Aerox, mantep nggak ya? Lebih nggak cepet capek gitu loh teman. Cuman kalau metik itu yang saya khawatirkan kalau turun teman ya, kalau dari puncak turun yang terlalu curam kayak di Cangar itu kan nggak bisa engine brake teman, nggak bisa buat ngerem ininya mesinnya itu. Jadi takutnya ngeblong sih, itu tok pertimbanganku sini. Pengennya beli metik itu enak, storage-nya banyak teman, buat nyimpan barang ya kan, buat nyimpan oleh-oleh kalau pulang habis ngevlog. Selain tambah box lagi kan, tambah box di belakang wis storage-nya banyak teman, ruang penyimpanannya penuh, wis mantap. Ini kita sudah rame teman, ini di masih di daerah mana ini nih? Di Dampit teman ya, masih daerah Dampit sih ini, rame teman udah nih. Harusnya habis ini tuh belok kiri kalau di map, kalau saya lihat itu teman, belok kiri harusnya. Wih, aku nyerowocos terus kesel nih. Apa jenenge? Untung dubbing namun ini udah pakai dubbingnya saya. Hujan deras banget teman ini ya. Tapi di daerah sini mulai kurang, nggak sederas tadi loh, deras banget teman. Ini deras tapi nggak pakai banget ya. Sedengan nih gitu sih. Selanjut terus pokoknya mantap. Dalan ini licin. Waduh, saya tadi ini tuh masuk lubang ban saya. Kalau orang Jawa tuh bilang kejeglong. Masuk lubang teman ini tadi. Tak kira apa yang jatuh, jedang ketutup air, saya ngebut. Gak kelihatan wes sikat nih. Nah ini saya lihat dulu teman, motor saya bunyi cedak keras banget teman tadi teman, di roda bagian belakang. Oh iya, gak aman. Tuh banjir teman nih, kelihatan ya. Sebelah kiri kita ini bukan selokan lah teman, atau bukan got atau tempat pembuangan air. Saya lap dulu lensanya. Nah, tapi memang karena hujannya deras banget sih kayak gini tuh. Kalian bisa lihat ya, penuh teman nih air nih. Jadi serius ini teman, videonya panjang teman-teman ini ya, panjang teman videonya. Harusnya kalau nggak musim hujan gini mungkin banyak orang jualan es ya di sini ya. Saya tuh pengen minum es. Oh, banjir lagi. Sorry teman, ini saya banyak diem teman ya. Ada banyak sedikit diem. Tenggorokan saya sakit teman, ini ngomong terus. Wis, ini banyak klub CB teman dari tadi. Saya ini ketemu yang namanya klub CB klasik teman. CB tua itu loh, CB tua, CB klasik dari tadi teman. Itu ada yang gerombolan, ada yang 3, ada yang 4 di pinggir jalan loh, banyak yang berhenti. Apa ada jambore ya, jambore nasional mungkin di Malang. Kok klub motor CB itu segitu banyak teman. Plat-platnya juga bervariasi sih, ada K,
WL tadi, ada S, ada macam-macam teman, ada AE. Klub CB itu kepanjangan dari Citibank teman-teman. Kalau yang sekarang itu ya yang Street Fire itu yang terbaru sih. Kemudian ini yang saya pakai juga CB 150 Versa. Pakai CB semua sekarang. Kalau CB itu CB klasik tuh yang lama teman ya. Yang antik itu. Ini hujannya saya lihat udah berkurang teman ya, nggak kayak tadi. Tadi kan deres sekali ya. Ini hujan tapi ya wis nggak deres teman, ini tinggal sisa ritik-ritik lah, ritik-ritik tapi yang besar gitu teman ya. Dan kita bisa sampai Malang dengan selamat ya, sampai Malang gak ada kendala teman, amin. Tapi air hujan nih masih pada nempel teman di waterproof ya, di waterproof saya ini. Mungkin nanti hujannya selesai, saya lihat itu ini teman, di depan sana sih terang ya, terang, maksudnya kabutnya terang. Banjir lagi. Saya tuh kalau di jalan temen ya, itu mastiin hujan atau enggak itu yang saya lihat awannya. Kalau awannya tuh udah hitam, agak keputih-putihan sedikit nyoklat, itu pasti hujan temen. Tapi kalau full putih itu biasanya dia lagi proses hidrologi ya, lagi di maksudnya lagi menguap airnya dibawa ke atas, kemudian nanti kan dijatuhkan lagi atau di hujan, kayak apa, siklus hidrologi teman ya. Wah itu ceglongan mana mau. Wih bapak ini ngarepi keren nek montore ngono tapi ono lampu hasrat e. Wih karek touring tenan bos. Ini saya berhenti di masjid dulu teman ya, sorry teman. Ini saya berhenti di masjid dulu. Saya mau sholat asar dulu teman ya. Tadi juga nggak sholat duhur, maksudnya saya jamak sekalian sholat asar teman. Oke teman ya, sebentar ya. Nanti habis ini kita lanjut lagi teman ya. Oke teman, ini tadi saya habis berhenti sholat dulu teman ya, sholat asar. Kita lanjut lagi teman. Ini sudah hampir masuk ke kabupaten, maksudnya ke kota Malang teman ya. Kalau kabupatennya sudah masuk Kabupaten Malang ini teman, tapi kita masih belum masuk di kota Malangnya teman ya. Jadi nanti ini tapi baterai saya sudah mau almarhum ini teman ya. Baterai saya ini sudah sekarat, jadi intinya ini sudah hampir teman ya, hampir masuk ke kota Malang ya. Oke teman ya, lanjut lagi. Ini sudah sore teman, waktu sudah menunjukkan pukul 4 ya, pukul 4 sore teman. Tapi ini hujannya juga sudah reda alhamdulillah, tinggal rintik-rintik aja teman. Tapi saya tetap pakai jas hujan ini ya, tetap pakai jas hujan, tetap pakai waterproof, dan pakai pengaman anti air lainnya teman ya. Kanan kiri ini ya nggak ada pemandangan yang istimewa teman ya untuk rute perjalanan ini, karena memang kita sudah masuk ke perkotaan teman ya. Terus pemandangannya cuma perumahan, kemudian apa namanya, toko-toko ya, atau ruko-ruko teman ya, SPBU, kemudian ada rumah makan, ada Indomaret, ada Alfamart, seperti itu teman ya, pepohonan, rumah-rumah warga gitu. Beda kalau kita perjalanan yang ke puncak teman ya, memang asik, viewnya, pemandangan itu keren. Air hujannya nih loh nempel pasti di waterproof. Gini kalau nggak diusap nih nggak hilang teman ya, karena memang namanya juga GoPro teman, nggak ada ininya, nggak ada wipernya kayak kaca mobil buat ngebersihin. Ini nanti kalau memang hujannya selesai teman ya, tak lepas nanti ini apa namanya, jas hujan saya tak lepas. Ini dari tadi teman saya masih ketemu klub-klub yang namanya CB itu loh, CB klasik teman.
gak mari-mari ket mau wakil temen nih. Beneran ini serius, kayaknya ada jambore ini di Malang mungkin. Jambore apa CB-CB klasik itu loh teman. Wondel-kendel mereka yo. Modeliku itu apa namanya? Motornya tuh kayak kecil-kecil gitu kadang bannya. Wih, keren ya. Ini ada Indomaret juga teman ya. Tuh, waduh, jeglongan deh. Apa lubang teman? Itu resikonya kalau kita naik motor posisi hujan teman ya. Kadang itu pas banjir itu lubangnya nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan, wis moro-moro kejeglong kita. Nggak enaknya memang di situ temen ya. Jadi wis resiko. Iki macet teman, wis ngebut saya ini pokoknya. Tak suwali PKP baba wis ngarepe truk lho gede. Ambil kiri, ambil kanan, wis pokoknya cepet-cepet sampai teman ya. Saya udah pegel ini teman. Capek sekali saya sebenarnya. Wis pegel, harusnya gini ya nginep teman ya. Nginep satu malam gitu di apa homestay gitu atau di hotel-hotel wis murah-murah sembarang. Tapi ini saya PP teman ya. Sidoarjo Lumajang 4,5 jam. Tadi pagi saya berangkat itu jam 5 teman ya. Terus ini saya udah OTW pulang lagi, jadi 4,5 jam perjalanan. Sidoarjo Lumajang, Lumajang Sidoarjo 4,5 jam. Berarti kurang lebih sekitar 9 jam teman. Saya 9 jam duduk di atas motor. Tapi ya dikurangi kalau istirahat gitu ya di Alfamart, Indomaret, kemudian di masjid kayak tadi teman-teman ya. Oke, lanjut terus, lanjut. Wes pokoknya ndang sampai, bismillah sampai Malang. Oke teman, sedikit informasi teman ya. YouTube saya ini Aventurero Saputra teman ya. Saya putar teman, nama saya Aventurero Saputra. Jadi apa namanya, YouTube saya ini berkaitan dengan jalan-jalan teman, kemudian motovlog, kemudian review tempat-tempat wisata teman, tempat-tempat yang indah di Indonesia ya. Tapi saya awali dari Jawa Timur dulu teman, khususnya di sekitar Surabaya. Nanti kalau memang channelnya berkembang besar, insya Allah bismillah ya, saya akan review lebih luas lagi teman-teman ya. Saya harapannya seperti itu, karena memang selain buat memperkenalkan apa destinasi Indonesia teman ya, indahnya Indonesia ke luar negeri, kita bisa juga membuat apa namanya ide-ide kreatif teman ya dari YouTube ya. Seperti ini ada masjid juga teman ya. Itu namanya menaranya tinggi teman-teman, tinggi sekali menaranya. Ini hujannya udah selesai teman ya, tinggal rintik aja. Tapi kayaknya juga ini habis hujan deras teman di sini tadi. Kelihatan ini aspalnya masih basah ya. Masih banyak sekali genangan air teman. Ini sudah hampir 4:30 teman ya. Jam 4 lebih udah ini. Mungkin ini videonya juga masih agak panjang sih teman ya, lumayan. Jadi kalau di total semua nih kayaknya ada sekitar 3 jaman teman ini, atau 2,5 jam lah, atau 2 jam gitu, kurang lebih segitu, antara 2 jam 3 jam teman ini. Saya bayangin ini nanti pas ngedit pasti soro iki, ngabisin waktu banyak teman gitu loh maksudnya. Masih rintik-rintik teman kan, masih rintik-rintik ya, kurang lebih seperti itu teman. Kanan kiri sepangga pancet iki apa namanya, pohonnya tuh pohon kelapa. Ini
perumahan warga teman ya. Ini kelihatan juga di sini habis hujan terus teman. Tuh ada masjid lagi teman. Wis pokoknya hampir 1 kilometer mungkin ya, 1 kilometer atau bahkan nggak sampai 1 km teman itu udah ada masjid lagi, teman ya. Banyak masjidnya nih di deretan sini nih. Mungkin sebentar lagi kita mau sampai tahun ini, udah sampai ke Kota Malang teman ya. Mudah-mudahan aja baterai GoPro-nya cukup teman ya. Itu sudah ganti 3 teman. Ganti 3, tadi yang 2 itu saya cas di dalam box, kemudian saya keluarkan lagi, sudah penuh kayaknya, saya pakai lagi teman. Jadi hitung-hitung ini kurang lebih saya pakai 4 baterai ini. Bismillah lah pokoknya ya, bisa sampai Malang teman ya. Bismillah. Maju terus tampang mundur dari tadi ini CB terus teman. Klub CB pokoknya dari tadi ini. Rumahnya di sini rapi-rapi teman ya, kayak berirama gitu modelnya, maksud itu banyak yang kembar teman itu saya lihat tadi. Apa memang kayak perumahan gitu ya, pemborong yang ngebangun, developer yang ngebangun, jadi dibikin kembar semua gitu loh. Ini saya tetap teman masih pakai jas hujan teman ya, biar aman. Walaupun memang hujannya udah selesai teman, kalau nggak pakai jas hujan itu biasanya kita kalau ada motor atau ada mobil itu yang nabrak genangan air kemudian nyiprat ke kita, ataupun cipratan-cipratan kecil teman, itu yang bikin basah teman. Mending tetap pakai jas hujan kalau menurut saya sih. Ini saya salip aja teman, wes gak ngurus aku. Salip sebelah kanan teman ya, salip sebelah kanan. Macet teman ini, macet ini teman, serius ini macet nih. Honda Jazz mau kata macet teman wis. Ini lampu merah teman ya, kita ambil kanan teman ya. Pokoknya kita ikuti jalur utama teman, atau jalur yang paling banyak dilewati orang, jalan raya lah istilahnya, atau jalan antar provinsi, jalan nasional juga boleh. Nah ini kita sudah masuk ke ini teman ya, udah deket sama Malang, ini udah deket banget ini, udah rame ini di sini nih. Sorry teman, ini saya ngomongnya sambil berhenti, kadang diem. Bismillah teman ya, ini kita sampai di Malang teman. Gundo macet lagi teman ya, macet nggak selesai teman. Wes oke teman, sampai di sini aja videonya. Ini kita sudah masuk ke Kota Malang teman ya, sudah masuk ke Kota Malang. Oke teman, apabila kalian suka dengan video ini, monggo di subscribe teman ya. Kalau nggak subscribe juga nggak apa-apa. Tadi saya tetap semangat bikinkan video buat kalian ya. Saya doakan kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa teman ya. Selamat berakhir pekan teman, selamat malam, selamat berhibur, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.